Di hadapan Allah kita hamba. Sama kita mau pejabat, mau bangsawan, atau mau rakyat jelata biasa, sama di hadapan Allah kita hamba. Lalu buat apa kita sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat dan jabatan? Sama di hadapan Allah. Ketika sholat berjamaah, apakah raja di depan? Tetap saja sama ketika kita sholat di hadapan Allah. Pangkat jabatan tidak berarti saat itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah Muslim Palestina. Ada yang beritanya sampai kepada saya, dia dibakar hidup-hidup sedang dalam keadaan sholat, dan dia tidak membatalkan sholatnya, meninggal ketika tasyahud menurut satu berita. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Yang kedua, ruku. Apa yang diajarkan ruku kepada kita tentang tauhid? Bapak Ibu, ketika kita ruku, mulut kita, perut kita, dan yang di bawah perut kita sejajar. Tinggal ditekuk saja, lurus. Mulut, perut, dan yang di bawah perut sejajar. Apa pesan tauhid yang diajarkan ruku? Setidaknya dua sifat Allah diajarkan oleh ruku. Pertama Ar-Razik, dan kedua As-Somad. Allah Maha Pemberi rizki, dan Allah tempat bergantung semua makhluk. Tanpa Allah, manusia makhluk tidak akan bisa hidup. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan makanan minuman yang kita makan dan kita nikmati kelezatannya dengan mulut kita. Dan tidak ada yang bisa membuat kita punya energi karena perut kita kenyang. Dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan syahwat kepada yang di bawah perut kita, melainkan semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Betul? Ar-Razik. Tanpa terpenuhinya tiga tempat ini, maka bisakah kita hidup? As-Somad, kita bergantung kepada Allah. Ini konsep tauhid yang diajarkan ruku. Puncak dari gerakan salat adalah sujud. Sejak kita bisa berdiri sampai hari ini, kita tidak pernah meletakkan kepala kita di bawah bahu, karena kepala simbol kehormatan kita. Seorang raja ketika diinaugurasi menjadi raja, dinobatkan menjadi raja, mahkota disimpan di mana? Di kepala ya, tidak di pinggang ya. Selamat Anda menjadi raja, disantelin di sini. Enggak kan? Disimpan di kepala, karena kepala simbol kehormatan kita. Kita akan marah ketika kepala kita dipukul orang, betul? Tapi apa jadinya ketika sujud? Allah perintahkan kita meletakkan kepala kita di tempat yang kita injak dengan kaki. Artinya apa? Di hadapan Allah kita hamba. Sama kita mau pejabat, mau bangsawan, atau mau rakyat jelata biasa, sama di hadapan Allah kita hamba. Lalu buat apa kita sombong dengan kekayaan, sombong dengan pangkat dan jabatan? Sama di hadapan Allah. Ketika sholat berjamaah, apakah raja di depan? Tetap saja sama ketika kita sholat di hadapan Allah. Pangkat jabatan tidak berarti saat itu. Itulah pesan tauhid yang disampaikan oleh sujud. Hanya Allah yang berhak sombong dan angku dan takabur. Makhluk tidak boleh. Terakhir dari gerakan sholat adalah salam. Apa pesan tauhid yang disampaikan salam? Salam diambil dari kata aslama yuslimus salamatan wa islaman, artinya selamat sejahtera. Salam mengajarkan tauhid kepada kita, jaminan keselamatan hidup bagi mereka yang bisa mewujudkan nilai-nilai salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam bisa diwujudkan di luar masjid atau di luar salat, maka Allah menjamin keselamatan baginya. Satu kali kita salam, jaminan keselamatan hidup di dunia. Salam kita yang kedua ke kiri, jaminan keselamatan hidup di akhirat, di dua alam. Inilah yang diajarkan salam tentang tauhid pada kita. Tauhid kita mantap, selamat dunia akhirat. Allahu Akbar. Inilah alasan kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhassabu min amalil ibad as-salah. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat, apabila salatnya beres, faqad taba wa najaha, maka beruntung dan selamatlah dia. Kenapa beruntung? Semua kebaikan yang dilakukannya sebelum salat sampai ke akhirat, karena salat itu lokomotif yang membawa gerbong amal solehnya. Maka di akhirat ada alasan dia untuk menikmati pahala kebaikannya. Wanajah, dan selamat dia karena salat adalah simpul tauhid, maka dia mendapatkan syafaat dengan kebenaran tauhidnya. Selamat dia. Sebaliknya, wa in fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasara, celaka dan rugilah dia. Kenapa rugi? Kebaikannya tidak sampai ke akhirat karena salatnya rusak.
Dan celaka dia karena tidak ada jaminan dia mendapatkan syafaat karena tauhidnya hancur. Bapak Ibu, itulah sholat. Tapi anehnya manusia milenial zaman sekarang jogging 5 km kuat. Kenapa? Ada Pak Gubernur, ada Pak Presiden, paling duluan dia ke lapangan untuk jogging 5 km. Finish masih di depan sampai finish. Giliran sholat 100 meter ke masjid nggak kelihatan. Mungkin harus digotong pakai keranda, gitu. Hati-hati Bapak Ibu, jika kita berat melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka jangan harap kaki kita menuntun kita ke surga. Betul? Jika berat kita melangkahkan kaki kita ke masjid, maka kaki kita pun akan berat menuntun kita ke surga. Ada seseorang yang tidak mau sholat ke masjid, Bapak Ibu. Rumahnya di samping masjid tapi tidak mau ke masjid. Ketika dia mati, masjid itu menolak dia disolatkan di masjid itu. Ini ada tayangannya, lupa lagi. Pernah lihat itu Bapak Ibu di Pakistan? Ada orang yang dia tetangga masjid tapi tidak mau ke masjid. Giliran dia mati, masjid menolak jasadnya, sehingga ketika ditarik dibawa, orang-orang itu nggak bisa membawanya masuk ke masjid. Seolah-olah ada yang menariknya dari belakang gitu. Sayang sekali di sini tidak ada Bapak Ibu yang mati. Baik Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, keajaiban lain terjadi Bapak Ibu sekalian. Keajaiban lain terjadi, apa itu Bapak Ibu? Ketika kita Bapak Ibu sholat itu dimulai dengan kumandang azan, betul? Nah ini, ketika kita sholat kita mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah dalam bentuk gelombang energi. Kalau sholat kita khusyuk ke Ka'bah, maka energi kita sampai ke Ka'bah. Kalau kita sholat tidak khusyuk, ingat ke pasar, ingat ke rumah sakit, maka energi kita ke pasar, ke rumah sakit, mengikuti ingatan kita. Artinya jiwa kita tidak lurus, tidak sampai ke Ka'bah. Kalau kita sholat sendirian mungkin sampai ke Ka'bah, tapi kecepatannya yang mungkin 500 kHz, kilobyte. Tapi kalau sholat berjamaah, energi jamaah digabung, maka cepat sampainya ke Ka'bah. Karena energinya digabung. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'ati wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian, 27 derajat.